Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Pada saat ini lingkungan Monumen Nirvana benar-benar sunyi. Perhatian semua orang terfokus pada ketiga sosok itu. Semua orang jelas menyadari betapa mengejutkannya berita ini setelah menyebar ke seluruh kota Wanxia. 4 nama pertama dalam kategori peringkat bumi pada dasarnya didominasi oleh petarung berharga dari 4 kerajaan super besar. Dan sudah lama sekali tidak ada yang bisa menantang mereka. Namun trio Lindong pada dasarnya mengambil 3 dari tempat itu hari ini. Selain itu, siapapun dapat mengetahui dari nama mereka bahwa mereka terkait erat. Bahkan mereka kemungkinan berasal dari kerajaan yang sama. Jika itu benar-benar terjadi, kekuatan kekaisaran ini terlalu mengejutkan. Sukui terkejut saat melihat pemandangan ini saat dia tanpa sadar menelan ludah. Dia sudah melihat kemampuan Lindong sebelumnya. Namun Sukui tidak pernah menyangka bahwa Lindong benar-benar bisa mengambil tempat kedua. Selanjutnya Xiao Dao dan Little Flame berada di belakang dan hanya satu tempat di belakang Lindong. Kekuatan dan barisan mereka terlalu mengerikan. Ketiga orang itu, aku bertanya-tanya bagaimana mereka bisa melakukan prestasi seperti itu. Lagi pula, mereka hanya berasal dari kerajaan peringkat rendah. Namun kemampuan mereka mampu menandingi dan bahkan melampaui beberapa kerajaan super. Ucap Sukui di dalam hatinya. Saat dia membandingkan diri dengan trio Lindong, dia akhirnya menyadari kesenjangan di antara mereka. Di sampingnya, Suroi tidak terlalu lama memikirkan masalah ini. Ketika dia melihat penampilan luar biasa dari trio Lindong, wajah mungilnya dipenuhi dengan senyum gembira. Segera dia menyeringai ketika dia berbalik untuk menatap Yansen yang sedih. Orang itu sebelumnya sangat bangga dengan fakta bahwa dia telah memperoleh peringkat ke-9. Namun saat ini, dia telah langsung didorong ke posisi ke-14. Lindong tersenyum saat dia berbalik untuk melihat ke arah Xiao Dao. Dia tahu kemampuan Xiao Dao, dan tidak mungkin dia hanya termasuk dalam peringkat 3 teratas dari kategori rendahan ini. Jika dia benar-benar menginginkannya, dia bisa dengan mudah masuk ke kategori surga dan menjulang di atas semua orang. Namun itu akan menarik terlalu banyak perhatian. Saat dia mengangkat kepalanya, perhatian Lindong beralih ke Monumen Nirvana Emas. Di atas kategori bumi, 3 nama klan Lin sangat menarik perhatian. Namun dia hanya melirik ketiga nama itu sebelum dia melihat ke atas nama-nama itu. Di tempat itu, ada nama emas yang lebih besar mengambang. Luotong, pertama di kategori bumi Kerajaan Awan Angin. Anggota Kekaisaran Awan Angin, Lindong mengamati nama kekaisaran yang hanya muncul untuk ranker nomor 1 saat matanya sedikit menyipit. Dia tidak pernah menyangka bahwa anggota peringkat teratas dari kategori bumi sebenarnya berasal dari Kekaisaran Awan Angin. Luotong sangat kuat dan aku pernah mendengar bahwa dia menyerang kesengsaraan Nirvana keempat. Jika dia berhasil, Kekaisaran Awan Angin akan memiliki anggota kelas berat lainnya. Di belakang Lindong, Sukui dengan lembut berbicara dengan nada yang sangat waspada. Menyerang kesengsaraan 4 Nirvana, Lindong tertawa. Tidak heran dia mampu mengalahkan pejuang berharga lainnya dari 3 kerajaan super besar. Sepertinya dia memang cukup terampil. Sementara mereka berbicara, perhatian Lindong beralih ke 4 di atas kategori bumi. Namun itu benar-benar diselimuti oleh cahaya kemasan dan dia tidak bisa melihat apapun sama sekali. Kategori surga Monumen Nirvana, hanya para ahli yang dapat mencapai tahap itu yang dapat melihatnya. Orang-orang itu sebagian besar adalah kepala kerajaan super dan mereka semua sangat kuat. Lindong dengan lembut menganggukkan kepalanya. Dikatakan bahwa selama seseorang dapat mencapai kategori surga, seseorang akan dapat memiliki kualifikasi untuk menyerang apa yang disebut papan emas Nirvana.
Sepertinya anggota kategori surga benar-benar dari kaliber yang berbeda. Lindong melihatnya sebentar sebelum dia menarik kembali perhatiannya. Selanjutnya, dia berbalik sebelum dia dengan tenang menatap Yansen yang tampak kaku dan bertanya, "Apakah kita memiliki kualifikasi sekarang?" Ketika dia mendengar kata-kata ini, ekspresi Yansen langsung mengempis, seperti cerutu yang menabrak salju. Sementara para praktisi yang mengamuk dan kuat yang berdiri di belakangnya juga mengempis dan tidak berani menunjukkan tanda-tanda permusuhan. Lelucon apa? Di depan trio yang cukup kuat untuk menyaingi pejuang berharga dari kerajaan super. Bahkan dengan Yansen mereka semua bersama-sama bahkan tidak akan bisa mengancam mereka. Putih dan hijau bergantian di wajah Yansen. Namun bahkan pria angkuh dan sombong seperti dia tidak berani berbicara lagi. Setelah melepaskan tawa kering, dia memimpin anak buahnya dan dengan menyesal untuk mundur. Lindong melirik ke belakang mereka, tetapi dia tidak berniat mencari masalah dengan mereka. Dia tahu karakter Yansen, dan dia percaya bahwa dia tahu siapa yang bisa dia sakiti dan siapa yang tidak. Ketiga teman ini, namaku adalah Changling. Jika kalian tidak keberatan, mungkin kita bisa berteman. Saat Yansen dan anak buahnya pergi dari samping trio Lindong, Changling tidak bisa menahan diri lagi saat dia berjalan dan menangkupkan tinjunya ke arah mereka bertiga. Sebelum dia menyapa mereka dengan senyuman, Lindong memandang pria ini, yang awalnya meraih tempat kelima tetapi sekarang diperas ke tempat ke-8 karena mereka. Ketika dia menyadari bahwa ekspresi yang terakhir itu tulus dan tidak menunjukkan kepahitan, dia segera tersenyum. "Lindong, ini adalah dua saudara laki-lakiku, Lin Diao dan Lin Yan," ucap Xiaoyan. "Ini adalah pertama kalinya di kota Wanxiang 3 dari 5 peringkat teratas kategori bumi ditempati oleh kerajaan yang sama. Saudara-saudara Lin harusnya benar-benar terampil. Aku percaya bahwa kalian semua pasti akan bersinar dalam perang 100 kekaisaran yang akan datang," ucap Changling dengan tulus berkomentar. "Kami hanya beruntung," ucap Lindong tersenyum sambil berkata. Changling tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Keberuntungan tidak berperan dalam tes monumen Nirvana. Namun karena Lindong tidak mau menjelaskan, dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan dan bertanya, "Karena saudara-saudara Lin telah kebetulan berada di kota Wanxiang, aku percaya bahwa kalian harus mengejar lelang Wanxian yang diadakan dalam waktu 2 hari. Lelang Wanxian?" Lindong tertegun sejenak. Lelang Wanxian adalah lokasi paling menonjol di seluruh kota Wanxiang dan hanya dibuka setiap 2 bulan. Lelang ini pada dasarnya adalah lelang terbesar di seluruh medan perang kuno. Itu karena begitu seseorang melewati kota Wanxiang, seseorang akan dapat memasuki area pusat dan mengambil bagian dalam perang 100 kekaisaran. Oleh karena itu banyak orang berharap untuk membeli beberapa harta di tempat itu untuk meningkatkan kekuatan mereka. Di samping Lindong, Sukui dengan lembut menjelaskan. Setelah mendengar ini, Lindong dengan lembut menganggukkan kepalanya. Kota Wanxian adalah salah satu kota besar dan ada banyak elit berkumpul di sini. Oleh karena itu ada kemungkinan besar bahwa seseorang mungkin telah menemukan beberapa harta mistik yang tidak diketahui di daerah ini dan membawanya ke pelelangan. Jika mereka beruntung, mereka mungkin benar-benar menemukan beberapa harta karun legendaris. Dikatakan bahwa ada harta karun jiwa surgawi yang tersedia dalam pelelangan kali ini. Jika kalian bertiga tertarik, kalian harus melihatnya. Sama seperti pikiran ini terlintas dalam pikiran Lindong, suara yang sangat dingin dan jelas tiba-tiba terdengar. Lindong mengangkat kepalanya hanya untuk melihat bahwa Muhan Yue yang berpakaian putih tanpa sadar muncul di depan matanya. Wajahnya yang menakjubkan dingin namun indah. "Nonamu, terima kasih banyak atas informasinya." Sehubungan dengan Putri Es yang didukung oleh kerajaan super ini, Lindong tidak berani bersikap tidak sopan. Segera dia menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih. Dia tahu bahwa alasan mengapa hubungan mereka menghangat dan bahkan Muhan Yue yang sangat dingin ini akan mengambil inisiatif untuk berbicara dengan mereka adalah karena 4 nama melayang di atas kategori bumi monumen Nirvana. Faktanya,
Bahkan kerajaan super tidak akan berani meremehkan peringkat mereka. Selanjutnya, jika mereka dapat menggunakan kesempatan ini untuk merekrut mereka, kekuatan mereka pasti akan melonjak. Mungkin Mu Han Yue memikirkan hal ini. Lagi pula, bahkan jika dia tidak bisa merekrut mereka, akan lebih baik untuk membangun beberapa hubungan. Mu Han Yue mengangguk dengan lembut sebelum matanya yang indah melirik ke arah Lindong. Namun itu saja dan dia tidak terlalu sayang. Dia masih sedikit kedinginan saat dia berbalik dan pergi. Lindong melirik punggung memikat Mu Han Yue saat dia terkekeh. Wanita ini tidak hanya cantik tetapi juga sangat cerdas. Hahaha, saudara Lindong, Mu Han Yue adalah kecantikan paling terkenal di kota Wanxiang. Selanjutnya dia memiliki kekaisaran bulan yang mendukungnya. Ada banyak pria yang merindukannya dengan harapan berlari menuju surga. Changling melihat reaksi Lindong saat Mu Han Yue pergi dan mau tidak mau berkata, "Keindahan itu memang indah, tetapi itu terlalu jauh." Ucap Lindong tersenyum. Selama bertahun-tahun, dia telah bertemu banyak wanita. Dalam hal penampilan, tidak satu pun dari mereka yang bisa melampaui Ling Qingzu. Faktanya, bahkan Mu Han Yue sedikit kurang. Mungkin dapat dikatakan bahwa dia tidak memiliki tulang romantis di tubuhnya. Namun bahkan kecantikan Ling Qingzu tidak bisa memikatnya dan mengubahnya menjadi lebah pekerja yang mengorbit di sekelilingnya. Oleh karena itu tidak mungkin Mu Han Yue bisa melakukannya. Kinerja Lin bersaudara terlalu biasa dan kalian mungkin menarik perhatian beberapa kerajaan super. Mungkin mereka akan tertarik merekrut kalian bertiga. Ucap Changling dengan santai berkomentar. Kami bertiga sudah terbiasa menjadi roh bebas dan tidak berniat bergabung dengan kerajaan super manapun. Ucap Lindong dengan santai berkata. Changling adalah pria yang cerdas. Ketika dia mendengar kata-kata mereka, dia diam-diam menghela nafas lega. Trio Lindong sangat kuat. Karena itu, jika mereka direkrut oleh kerajaan super, itu bukan kabar yang baik bagi mereka. Setelah mereka berdua berbincang sebentar, Changling akhirnya berbalik dan pergi. Sementara itu kelompok Lindong tidak berlama-lama dan mereka langsung meninggalkan arena di bawah perhatian banyak orang. Saudara Sukui, mungkin kita harus melihat lelang yang akan datang dalam 2 hari. Setelah meninggalkan arena, Lindong menoleh ke Sukui sambil tersenyum dan berkata, "Ya, aku akan mengaturnya." Ucap Sukui mengangguk. Dia telah tinggal di kota Wanxiang untuk sementara waktu dan lebih akrab dengan daerah ini. Karena itu paling tepat baginya untuk mengurus pengaturan. "Mengapa? Apakah kau tertarik dengan pelelangan?" Ucap Xiao Dao dengan malas bertanya. "Harta karun jiwa surgawi. Itu yang harus kita lihat. Item semacam ini terlalu kuat. Jika orang lain mendapatkannya, itu akan menjadi senjata mematikan." Ucap Lindong perlahan mengangguk sambil berkata dengan lembut. Harta karun jiwa surgawi. Mereka belum menemukan objek seperti itu di seluruh harta karun misterius. Namun mereka tidak pernah menyangka bahwa itu akan benar-benar muncul di pelelangan. Orang bertanya-tanya dari mana asalnya. Sepertinya akan ada pertumpahan darah yang mengerikan atas harta jiwa surgawi ini. Malam tiba dan benar-benar menelan kota Wanxiang yang besar. Namun keributan dan semangat di kota tidak padam karena itu, melainkan mulai meningkat di bawah selubung kegelapan. Kelompok Lindong menemukan halaman yang tenang dan terpencil di kota untuk dijadikan tempat peristirahatan sementara. Kota Wanxiang sangat besar, dan meskipun ada banyak praktisi elit yang berkumpul di kota, kota itu tidak tampak terlalu ramai. Namun hal-hal tidak berjalan seperti yang diharapkan Lindong dan yang lainnya. Setelah tes monumen Nirvana, titik fokus seluruh kota telah beralih ke mereka bertiga. Semua kekaisaran berusaha mengungkapkan setiap informasi tentang mereka. Bagaimanapun mengambil 4 tempat teratas dari kategori bumi ternyata telah menyebabkan kegemparan di kota. Di halaman, Lindong dan beberapa orang lainnya duduk dengan tenang. Mata mereka dengan santai menyapu langit malam. Samar-samar mereka dapat mendeteksi beberapa individu tersembunyi yang memantau mereka. Orang-orang ini benar-benar menjengkelkan.
Lindong agak tidak berdaya menggelengkan kepalanya saat dia berkata, "Tidak ada yang bisa dilakukan tentang itu. Prestasi yang telah kau lakukan terlalu menakjubkan dan itu normal jika kau menarik perhatian seperti itu." Duduk di samping mereka, Sukui tertawa sambil berkata, setelah mengetahui kekuatan kelompok Lindong, dia jelas merasa lebih damai. Menurutnya, meskipun kekaisaran awan angin sangat kuat, kelompok Lindong juga tidak mudah menyerah. Karena mereka berada di bawah perlindungan mereka, dia percaya bahwa Surowu akan berada di tangan yang jauh lebih aman. Namun jenis perlindungan ini membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Terus terang, dia tidak memiliki hubungan yang mendalam dengan kelompok Lindong. Meskipun mereka bertiga telah secara sukarela membantu mereka dan bahkan secara sukarela menyinggung kekaisaran awan angin, menurut pendapat Sukui dia masih sedikit tidak percaya. Pada saat ini Lindong melirik Sukui yang tiba-tiba berhenti berbicara. Yang terakhir tidak menyembunyikan emosinya di wajahnya yang tampak kasar. Segera dia mengerutkan bibirnya dan menoleh ke Surowu. Sebelum dia dengan lembut berkata, "Saudara Sukui, tidak perlu khawatir. Di dunia ini tidak ada orang yang akan membantumu dan melindungimu secara gratis. Kau dapat memperlakukan kami sebagai individu yang telah membantumu karena potensi besar Lita Ruo. Aku percaya bahwa begitu Ruo kecil belajar mengendalikan kekuatan misterius di dalam tubuhnya, dia akan menjadi sangat kuat. Dengan kata lain, begitu kekuatan besar di dalam Little Ruo ditemukan oleh sekte-sekte super itu, dia akan segera direkrut oleh mereka. Setelah itu dia akan memiliki masa depan yang cerah." Ketika mereka berbicara tentang hal ini, bahkan Lindong tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Di medan perang kuno ini, individu berbakat yang tak terhitung jumlahnya telah bekerja sangat keras dengan harapan dipilih oleh sekte-sekte super. Namun sebagian besar dari mereka goyah dalam menghadapi persaingan yang ketat. Namun Surowu yang diberkati sekarang memiliki kesempatan untuk dipilih oleh sekte-sekte super itu. Hal ini pasti menyebabkan hati seseorang merasakan ketidakadilan. Sukui terkejut saat melihat wajah dari Lindong. Akhirnya dia terkekeh sebelum menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Tidak perlu terlalu merendahkan diri sendiri. Memiliki nasib baik memang memungkinkan seseorang untuk mengambil jalan pintas. Namun perjalanannya masih sulit. Bahkan itu mungkin bukan berkah. Lagi pula, tidak ada individu elit teratas di dunia yang hanya mengandalkan keberuntungan untuk mencapai sana. Di sampingnya, Xiaodo berkata dengan santai. Lindong tersenyum dan tidak memikirkan topik ini. Setelah itu tatapannya beralih ke Surowu saat dia berkata, "Apakah kau punya cara untuk membantu Ruo kecil mengendalikan kekuatan di dalam tubuhnya?" Setelah mendengar pertanyaannya, perhatian Sukui dan Surowu langsung berubah gugup ke arah Xiaodo. Sepertinya kekuatan di dalam tubuhnya benar-benar mengganggunya. Ekspresi Xiaodo sangat serius. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya berkata, "Selama periode waktu ini, aku telah memeriksa tubuhnya. Segel energi mental yang tersisa di dalam kekuatan itu telah melemah seiring berjalannya waktu dan menjadi agak redup. Ini adalah berita yang cukup bagus untuknya. Meskipun demikian, mengendalikannya masih akan sedikit sulit." Setelah mendengar kata-katanya, ekspresi kecewa segera muncul di wajah Surowu. Sulit juga berarti mungkin kan? Lindong mengenal Xiaodo dengan sangat baik. Dia tahu bahwa selama Xiaodo tidak sepenuhnya menolak sesuatu, dia seharusnya memiliki firasat tentang bagaimana sesuatu bisa dilakukan. "Ya," ucap Xiaodo mengangguk dan melanjutkan. "Namun kami akan membutuhkan beberapa bahan unik. Saat ini, kami tidak memiliki semuanya. Untungnya akan ada lelang besar dalam 2 hari. Jika kita bisa mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan, aku bisa membantunya mengendalikan sebagian kekuatan di dalam tubuhnya. Meskipun itu tidak lengkap, bahkan sebagian darinya akan menjadi kekuatan tempur yang kuat." Apakah itu benar? Sukui sangat senang. Wah, kakak Lindio memang luar biasa. Ekspresi terkejut namun gembira segera muncul di wajah cantik Surowu. Dari kelihatannya,
Jika bukan karena kesopanan yang diharapkan dari seorang gadis muda, dia akan berlari ke arah Xiaodo dan memeluknya. Jangan merayakan terlalu dini. Bagaimanapun, kekuatan itu bukan milik dirimu. Bahkan jika kau dapat mengontrol sebagian darinya, kau masih akan sangat dibatasi. Ucap Xiaodo berkata dengan malas. Selanjutnya, kau juga harus mengubah kepribadianmu. Jika kau ingin bergabung dengan kami dan mengambil bagian dari perang 100 kekaisaran, kau mungkin harus mengotori tanganmu. Bahkan kau mungkin dipaksa untuk membunuh. Jika kau terus bertindak pengecut, kau mungkin menjadi beban di masa depan. Suara Xiaodo tenang namun kata-katanya menyebabkan kegembiraan di wajah Surou meredup. Mendengar kata-kata ini, Sukui tertawa getir melirik Surou yang mengepalkan tinjunya. Dia tahu karakter adiknya yang lemah lembut. Di tempat yang dikelilingi oleh serigala, dia seperti anak domba yang tidak bersalah. Lindong mengerucutkan bibirnya ketika dia melihat Surou mengatupkan giginya merasa sedikit enggan di hatinya. Di usianya, itu adalah tugas yang menantang baginya untuk berpartisipasi dalam pertempuran yang begitu kejam. Jangan khawatir kakak Lindiao, aku tidak akan menjadi beban bagimu. Ucap gadis muda itu dengan erat mengepalkan tinjunya. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya mengangkat kepalanya mengungkapkan ekspresi keras kepala di wajahnya yang cantik. Xiaodo menggosok hidungnya. Ketika dia melihat Lindong dan ekspresi aneh lainnya, dia tanpa sadar mengerucutkan bibirnya dan berkata, "Sialan, kenapa aku dipaksa menjadi polisi jahat setiap saat?" Sementara Xiaodo mengutuk, dia tiba-tiba mengerutkan alisnya. Pada saat yang sama, Lindong perlahan mengangkat kepalanya. Menatap kegelapan di sekitar mereka, dia berbicara sejenak. Sejak kau tiba, tunjukkan dirimu. Bersembunyi dalam kegelapan adalah untuk pengecut. Di sisi mereka, Little Flame yang berkultivasi segera membuka matanya. Saat dia menutup telapak tangannya, batang logam yang ditutupi sisik hitam segera muncul di tangannya. Hahaha, kau memang layak menjadi anggota peringkat kedua dari kategori bumi. Tawa acuh tak acuh terdengar di udara. Segera kegelapan bermutasi saat sosok abu-abu misterius muncul di atas halaman. Lindong berbalik untuk melihat pria yang mengenakan pakaian abu-abu. Dia memiliki penampilan normal peri dan tidak menonjol sama sekali. Namun tangannya yang mengintip dari pakaiannya tampak sangat pucat dan panjang. Samar-samar cahaya iblis yang dingin melintas. Namun meskipun dia hanya seorang pria yang tampak normal, dia menyebabkan mata Lindong langsung menyipit. Dia samar-samar bisa merasakan sensasi yang sangat berbahaya dari tubuh sosok itu. Luotong di sampingnya ketika Sukui melihat sosok ini, ekspresinya berubah drastis saat dia berseru terkejut. Anggota peringkat pertama dari kategori bumi, Lindong tersenyum. Dia akhirnya mengerti mengapa dia memiliki aura yang begitu kuat. Ternyata dia bukan individu biasa. Kami saat ini sedang diawasi oleh beberapa kerajaan. Namun kau adalah orang pertama yang menunjukkan dirimu sendiri. Ucap Lindong samar-samar tersenyum sambil berkata. Setelah menyebabkan keributan besar, sulit untuk tidak menarik perhatian pada dirimu sendiri. Ucap Luotong yang berpakaian abu-abu berkata dengan acuh tak acuh. Setelah itu sosoknya turun sebelum dia mendarat di dinding halaman. Apa yang kau inginkan? Ucap Lindong dengan suara yang dalam. Hah, Yanmo dan yang lainnya telah dibunuh olehmu bukan? Ucap Luotong menatap wajah Lindong sebelum dia bertanya dengan lembut. Ya, anehnya Lindong langsung setuju dan menganggukkan kepalanya. Karena dia telah memasuki kota Wanxiang bersama dengan Sukui, dia tahu bahwa dia akan menjadi sasaran kekaisaran awan angin. Mereka adalah anggota dari kekaisaran awan angin. Kau seharusnya tidak menyentuh mereka. Ucap Luotong perlahan berkata. Suaranya tenang namun memiliki nada tegas dan berwibawa. Hah, tidak ada yang tidak bisa kita sentuh. Ucap Xiaodao dengan santai menjawab. Ekspresi Luotong sangat dingin. Kilatan dingin dan ganas mengalir di tangannya yang pucat. Dia menatap tajam ke arah kelompok Lindong sebelum dia berkata, "Kau seharusnya sudah tahu sekarang.
Kekaisaran awan angin menginginkan gadis kecil itu, ucap Luotong. Aku percaya bahwa karena kami telah membawa mereka ke kota Wan Xiang. Pesannya sangat jelas. Lindong mengerutkan alisnya sebelum melanjutkan. Jika hanya itu yang ingin kau katakan, silahkan pergi, ucap Lindong lagi. Aku di sini untuk mengirim pesan atas nama Kekaisaran Awan Anginku. Kalian bertiga sangat kuat dan jika kalian bergabung dengan Kekaisaran Awan Anginku, kami dapat menjamin bahwa kalian dapat berhasil bergabung dengan Sekte Super. Namun kalian harus menyerahkan wanita muda itu kepada kami sebelumnya. Mata Luotong sedikit menyipit sebelum jarinya tiba-tiba melengkung di udara. Segera gelombang kejut melintas saat cabang pohon di atas kepala Lindong langsung terkoyak. Aku tidak akan membuang waktu dengan ancaman apapun. Aku harap kalian adalah individu yang pintar, tidak bijaksana mengorbankan masa depanmu demi orang asing. Jari Lindong dengan lembut mengetuk bagian belakang kursinya saat dia dengan tenang mengamati cabang pohon yang tumbang. Retakan itu halus seperti cermin. Aku telah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Apapun pilihanmu, kuharap kalian bertiga bisa memberikan jawaban besok, ucap Luotong dengan santai melirik kelompok Lindong sebelum dia berbalik dan pergi. Tidak perlu menunggu sampai besok. Pada saat ini sebuah suara lembut perlahan terdengar dari bibir Lindong. Segera sosok Luotong berhenti sebelum dia menoleh untuk melihat Lindong. Aku akan memberikan jawabanmu sekarang. Lindong mengangkat kepalanya saat senyum cerah namun dingin perlahan muncul di wajahnya. Ketika dia melihat senyum di wajah Lindong, kilatan dingin perlahan muncul di sudut terdalam mata Luotong. Saat dia menatap Lindong, dia perlahan mengucapkan beberapa kata dengan nada dingin es. Anak nakal yang benar-benar sombong. Ketika dia melihat senyum di wajah Lindong, kilatan dingin perlahan muncul di sudut terdalam mata Luotong. Dasar anak nakal yang benar-benar sombong, ucap Luotong dengan suara yang dalam. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.